Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab listrik dinamis dengan materi rangkaian hambatan listrik. Listrik tidak akan berfungsi jika listrik itu tidak dirangkai. Maksudnya, dirangkai mulai dari sumber, arus listrik kabel dengan hambatan. Hambatannya bisa berupa apa saja, contohnya yaitu lampu. Beberapa hambatan pada listrik juga bisa dirangkai atau digabungkan dengan hambatan lainnya. Misalnya, lampu satu dengan lampu lainnya bisa dirangkai menjadi satu kesatuan. Tujuan merangkainya itu untuk apa? Untuk memperoleh suatu nilai hambatan yang dibutuhkan atau aliran itu bisa sampai kepada sumber listrik dengan nilai yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat merangkai hambatan listrik. Yang pertama, biasanya dimulai dari titik terjauh sampai ke titik yang terdekat. Yang kedua, dapat menentukan menggunakan rangkaian seri atau paralel. Jika ini termasuk rangkaian campuran, maka dapat menentukan mendahulukan menggunakan rumus seri atau menggunakan rumus paralel. Yang ketiga yaitu jika diperlukan dapat menggambar ulang rangkaian untuk mempermudah atau mengetahui rangkaian hambatan listrik yang baru yang setelah dirangkai. Selanjutnya yaitu rangkaian seri. Bentuk rangkaian seri dapat dibilang sangat sederhana, yaitu lurus, tidak memiliki cabang. Bisa dilihat dari gambar yaitu R1, R2, dan R3. Rangkaiannya lurus, tidak ada percabangan. Jadi prinsipnya yaitu semua komponen listrik pada rangkaian seri disusun secara berderet atau berurutan, tidak ada percabangan sepanjang rangkaian, sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaiannya itu sama besar. Jadi arus listrik pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 itu sama. Atau bisa ditulis I total sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I2 sama dengan I3. Yang ketiga yaitu beda potensial tegangan pada setiap komponen memiliki nilai yang berbeda. Jumlah tegangan pada tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3 itu berbeda. Dan jika ditotal nilainya sama dengan tegangan pusat atau tegangan seri. Yang keempat yaitu besar hambatan pada rangkaian seri sebanding dengan nilai tegangannya. Karena tegangannya penjumlahan, maka mencari rangkaian seri juga dijumlah dengan cara RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Oke, kita langsung ke contoh. Bisa dilihat di gambar, ada bentuk rangkaian seri lurus. Tertulis ada hambatan 5 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm. Diketahui R1-nya 5 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 2 ohm. Ditanya hambatan serinya. Karena hambatan seri tadi ditambah, maka RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11 ohm. Yang selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu susunannya memiliki percabangan atau cabang-cabang. Jadi berbeda dengan rangkaian seri yang tadi hanya lurus. Dengan prinsipnya yaitu semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau memiliki percabangan, sehingga terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus, sehingga nilai arusnya itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Maka I totalnya yaitu I1 tambah I2 tambah I3. Nilainya berbeda-beda. Dengan besar tegangan komponen yaitu sama. Tegangan total sama dengan tegangan 1 dan tegangan 2 sama tegangan 3 nilainya sama. Maka besar hambatan rangkaian seri berbanding terbalik dengan tegangannya. Maka untuk mencari nilai RP yaitu dengan cara 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah titik-titik. Maksudnya titik-titik ini apa? Titik-titik ini bisa digunakan jika rangkaiannya itu lebih banyak. Karena di gambar ada rangkaiannya cuma ada 3, maka R-nya sama R3. Oke, contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut berapa besar hambatan penggantinya. Diketahui R1 12 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm dengan gambar rangkaian paralel atau ada percabangan. Tanya RP.
1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 12, 1 per 12 tambah 1 per 6 tambah 1 per 4. Dicari KPK-nya. 12, 6 sama 4 berarti 12. 12 dibagi 12, 1. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 4, 3. Ini masih asnya jadi 6 per 12. 6 per 12 ini masih 1 per RP. Jadi untuk mencari RP dibalik, RP sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ohm. Selanjutnya yaitu untuk cari rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Karakteristiknya dan hukumnya berlaku, yaitu dari rangkaian seri dan paralel digabung. Bentuknya juga dapat bermacam-macam, bervariasi. Bisa serinya banyak, bisa paralelnya 2. Seperti contohnya ini, paralelnya 2 hambatan, habis itu seri. Dengan rumus rangkaian campuran sama dengan rangkaian seri ditambah rangkaian paralel. Contoh soal, bisa dilihat ini R1-nya 4 ohm, R2 6 ohm, R3 6 ohm, R4 1 ohm. Ditanya hambatan pengganti totalnya, R-nya. Bisa dilihat, kira-kira menggunakan seri dulu atau paralel dulu? Ya benar, paralel dulu. Jadi langkah pertamanya mencari rangkaian paralel R2 dan R3. 1 per 6 tambah 1 per 6, 2 per 6 dibalik 6 per 2, 3 ohm. Langkah 3 yaitu semuanya di seri. Udah bentuknya seri tinggal ditambah 4, 3 tambah 1, 8 ohm. Selanjutnya yaitu penerapan rangkaian hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, rangkaian tadi, hambatan yang kita pelajari dari tadi itu sehari-harinya untuk apa sih? Coba kita cek. Yang pertama, rangkaian seri. Contohnya lampu tumbler, lampu LED, lampu hiasan. Yang paling sering kalian lihat kan lampu tumbler itu biasanya sering menghias isi kamar kalian atau hiasan di pohon-pohon. Itu misalnya tombol on off-nya dimatikan, maka satu lampu lainnya dari semuanya, satu dan lainnya itu semuanya mati dengan satu tombol on off. Nah, contohnya yang kedua, rangkaian paralel. Itu contohnya apa? Listrik di rumah, listrik pada lampu lalu lintas. Misalnya listrik lampu lalu lintas, jika lampu merahnya di-on-kan, maka kuningnya sama hijaunya juga bisa off. Lampu kuning, lampu hijau bisa off. Lampu kuning on, lampu merah sama lampu hijau bisa di-off-kan karena bisa terdapat saklar yang berbeda. Oke, untuk latihannya kita coba latihan soal. 3 latihan soal ini kalian kerjakan. Jika ada yang